Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sartikawati dengan NIM F20200-106 dari kelas A1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan kuantitatif struktur aktivitas golongan obat antihistamin. Penggolongan antihistamin yang pertama, antagonis reseptor histamin H1 atau antihistaminika klasik. Golongan ini dibagi lagi berdasarkan rumus bangun kimianya, yaitu yang pertama senyawa etanolamin, antara lain difendihidramin, dimenhidrinat, karbinoksamin maleat. Yang kedua ada senyawa etilendiamin, antara lain antazolin, pirilamin, dan trepilenamin. Yang ketiga senyawa alkilamin, antara lain feniramin, cloferniramin, bromfeniramin, dan dexclofenamin. Yang keempat senyawa siklilizin, antara lain siklizin, klorsiklizin, dan homoklorsiklizin. Yang kelima senyawa fenotiazin, antara lain prometiazin, metdilazin, dan oksomemazin. Yang keenam ada senyawa lain yaitu dimetinden, mebhidrolin, dan astemizol. Yang kedua, antagonis reseptor histamin H2 atau penghambat asma. Reseptor histamin H2 berperan dalam efek histamin terhadap sekresi cairan lambung, perangsangan jantung, serta relaksasi uterus, tikus, dan bronkus domba. Beberapa jaringan seperti otot polos, pembuluh darah mempuntai kedua reseptor yaitu H1 dan H2. Struktur antihistamin H2 secara struktur hampir mirip dengan histamin. Simetidin mengandung komponen imidazol dan ranitidin mengandung komponen aminometilfuran moiety. Yang ketiga, antagonis reseptor histamin H3. Antagonis H3 memiliki khasiat sebagai stimulan dan memperkuat kemampuan kognitif. Penggunaannya sedang diteliti untuk mengobati penyakit Alzheimer's dan skizofrenia. Contoh obatnya adalah ciproxifan dan clobenpropid. Yang keempat, antagonis reseptor histamin H4 memiliki khasiat imunomodulator, sedang diteliti khasiatnya sebagai antiinflamasi dan analgesik. Contohnya adalah tiopiramida. Beberapa obat lainnya juga memiliki khasiat antihistamin. Contohnya adalah obat antidepresan, trisiklik, dan antipsikotik. Promethazina adalah obat yang awalnya ditunjukkan sebagai antipsikotik, namun kini digunakan sebagai antihistamin. Senyawa lain seperti kromogliket dan nedokromel mampu mencegah pengelepasan histamin dengan cara menstabilkan sel mast sehingga mencegah degranulasinya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas HKSA Hansch 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linier atau linear free energy relationship atau pendekatan ekstratermodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat.
Dalam HKSA, model Hansch lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Free-Wilson karena lebih sederhana serta konsepnya secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel model Hansch. Telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. HKSA berdasarkan pada parameter yang digunakan. Analisa HKSA digolongkan dalam 3 metode, yaitu metode Hansch, metode Free-Wilson, dan metode 3 dimensi atau Comparative Molecular Field Analysis. Metode Hansch berkembang dari pemikiran bahwa interaksi senyawa dengan reseptor terjadi karena adanya efek gaya-gaya intramolekuler seperti interaksi hidrofobik, interaksi polar, interaksi elektrostatik, dan efek sterik senyawa. Metode analisis Free-Wilson merupakan prosedur alternatif dari analisis Hansch. Metode analisis yang juga disebut teori konstribusi gugus atau metode de novo ini didasarkan asumsi bahwa sumbangan variansi substitusi gugus-gugus dalam struktur senyawa induk memberikan kontribusi secara linear terhadap aktivitas biologis. Analisis HKSA 3D dikembangkan sebagai antisipasi permasalahan yang terdapat pada metode Hansch, yaitu senyawa-senyawa enantiomer yang memiliki kuantitas sifat fisikokimia yang sama, tetapi memiliki aktivitas biologis berbeda. 9 dari 11 CKR agen pembalikan dari sekelompok senyawa struktural yang beragam, termasuk ciproheptadin, ketotifen, azatidin, prometazin, dan klorfeniramin, menampilkan farmakofor sebagai diilustrasikan pada model farmakofor 3D QSAR. Validasi model hipotesis dilakukan oleh pemetaan lingan aktif dalam set tes ke dalam model farmakofor dipilih di set tes beberapa antihistamin H1 komersial seperti cetirizine, loratadin, terfenadin, mepiramin, dan klorfeniramin yang termasuk, dan hasilnya menunjukkan bahwa 11 dari 12 H1 antagonis berhasil dipetakan ke model farmakofor yang sesuai.